Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabat religi dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah, saat ini Kabupaten Rembang dinyatakan sebagai zona merah COVID-19. Perkembangan kasus aktif semakin hari terus meningkat secara drastis. Hal ini tentunya harus menjadi keprihatinan serta menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh elemen bangsa, terutama umat Islam, untuk bersama-sama melakukan tindakan preventif terhadap transmisi COVID-19. Di antaranya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan melakukan 5M, yaitu selalu memakai masker jika keluar dari rumah. Biasakanlah mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Menjaga jarak aman minimal 1-2 meter dengan orang lain ketika berinteraksi sosial. Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau bepergian. Serta jangan lupa memperbanyak istighfar, berzikir dan berdoa agar kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman pandemi ini. Semoga pandemi cepat berakhir, amin ya mujibas sailin. Kita tidak boleh berpangku tangan, pasrah pada nasib tanpa adanya ikhtiar, usaha dan doa, apalagi menyepelekan masalah ini. Sahabat religi rahimakumullah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang badui yang mengendarai unta. Saat sampai di depan Masjid Nabawi, unta tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak diikat. Melihat perilaku seorang badui tersebut, Nabi kemudian meminta untuk mengikat untanya terlebih dahulu. Namun si badui tadi bukan malah mengindahkan perintah Nabi, malah dia menjawab, "Aku sudah bertawakal kepada Allah, wahai Nabi." Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Aqilha thumma tawakkal 'ala Allah." Ikatlah terlebih dahulu untamu, baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada badui tersebut menunjukkan bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dengan tangan kosong alias tanpa usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya tersebut menekankan bahwa bertawakal tanpa usaha bisa menjadi hal yang sia-sia. Di tengah wabah corona yang melanda hampir semua negara di dunia ini, tiada hal lain yang bisa kita ambil selain pelajaran yang begitu berharga, yaitu pelajaran tentang makna tawakal yang sebenarnya. Kisah unta tersebut juga dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa tawakal kepada Allah dalam konteks wabah corona saat ini tidak akan berarti apa-apa tanpa campur tangan kita sendiri. Usaha kita untuk hidup sehat dan bebas dari penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya oleh diri mereka sendiri. Apa artinya jika kita hanya bertawakal saja tanpa adanya ikhtiar dan usaha serta doa untuk mencegah agar tidak tertular, tidak memperhatikan himbauan pemerintah dan lembaga keagamaan,
tidak mengindahkan anjuran dokter dan para ahli medis tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa tertular karena tidak ada upaya untuk mencegahnya. Sekarang ini bukan pada saatnya kita bermujadalah atau argumentasi tentang qadha, qadar dan iradah Allah sehubungan dengan penularan COVID-19. Banyak orang bilang, sekalipun kita sembrono, kalau Allah tidak menghendaki kita tertular, maka tidak akan tertular, atau sebaliknya. Pernyataan ini sepintas kelihatan benar, tetapi hakikatnya salah. Itu adalah salah satu pernyataan faham Jabariyah atau fatalisme yang menafikan ikhtiar, usaha, dan doa manusia atas qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maklumi bersama bahwa qadha Allah atas hambanya ada yang mubram atau pasti di luar kewenangan manusia untuk merubahnya. Contohnya tentang ajal. Namun banyak sekali qadha yang mu'allaq, yang digantungkan oleh ikhtiar, usaha, dan doa manusia. Dan yang penting sekali kita ketahui adalah di samping qadha dan qadar, Allah juga telah menetapkan hukum atau ketentuan yang berlaku untuk keberlangsungan kehidupan di jagat raya ini yang disebut dengan sunnatullah. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang melompat dari ketinggian, maka sesuai dengan sunnatullah dia akan terjatuh karena gaya gravitasi bumi, sehingga kita tidak bisa mengatakan sekalipun dia melompat dari ketinggian, kalau Allah tidak menghendaki jatuh, maka dia tidak akan terjatuh. Pernyataan ini sepintas kelihatan benar, namun hakikatnya salah, karena sesuai dengan sunnatullah, adatnya dia akan terjatuh. Sekalipun mungkin Allah menghendaki ketentuan yang lain dan dia tidak terjatuh, dengan mukjizat Allah bagi para nabi dan rasul, atau karomah Allah bagi para wali, dan ma'unah Allah bagi hambanya yang terpilih, namun itu adalah bagian dari hal-hal yang termasuk khariqul adah atau nulayani adat. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana upaya kita di dalam menghadapi pandemi atau wabah penyakit. Sebagaimana sabda beliau, "Idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Muttafaq alaih. Apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis muttafaq alaih. Inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah isolasi. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita agar melakukan tindakan preventif atau pencegahan dalam upaya menekan laju penyebaran pandemi atau wabah penyakit, yang dalam konteks saat ini adalah pandemi COVID-19. Oleh karenanya, marilah kita ikuti, perhatikan, dan laksanakan bersama kebijakan pemerintah, himbauan lembaga keagamaan, dan para ahli medis tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan marilah kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 secara gratis dari pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, menciptakan sistem kekebalan tubuh sehingga mampu melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin COVID-19 adalah suci dan halal. Semoga dengan tekad dan upaya bersama, atas pertolongan Allah, akan semakin banyak manusia yang terselamatkan olehnya.
Kebijakan pemerintah dan himbauan lembaga agama serta para ahli medis tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tentunya sudah dirumuskan secara matang dan seksama dengan melibatkan semua tokoh dan para ahli sesuai bidangnya masing-masing, yang melibatkan semua disiplin ilmu terkait, baik ilmu kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, bahkan agama, sehingga hasilnya sudah mewakili untuk semua elemen masyarakat. Ada sebuah kaidah mengatakan tasarruful imami 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin atau pemerintah atas rakyatnya senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan bersama. Ingatlah, jika kita tertular virus ini sebab egoisme kita, maka kita juga akan berpotensi menularkan virus ini kepada banyak orang. Mungkin keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, tetangga kita, karyawan kita, teman sejawat kita, masyarakat kita, dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Betapa zalimnya diri kita atas sikap egoisme kita ini, sehingga membuat orang lain mendapat masalah, ikut tertular COVID-19 karena perilaku ceroboh kita. Apalagi jika orang tersebut sampai meninggal dunia, padahal ia memiliki tanggungan anak dan istri, sedangkan keluarganya tidak mampu. Lalu siapa yang akan memikirkan nasib keluarganya? Mungkin selama ini kita tidak berpikir sampai ke sana. Namun mau tidak mau, itulah hal yang mungkin terjadi jika kita hanya bertawakal tanpa dibarengi dengan ikhtiar, usaha, dan doa agar terhindar dari wabah ini. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik. Sahabat religi yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari wabah corona ini adalah kita semakin dekat dengan keluarga di rumah karena kewajiban social distancing. Para pekerja yang biasanya setiap hari berangkat sebelum anak tidur dan pulang setelah anak tidur, kini bisa menemani mereka dari bangun tidur hingga tidur kembali pada saat kebijakan WFH diterapkan. Selain itu, kita juga bisa menambah aktivitas ibadah di rumah. Jika selama ini kita sering melaksanakan sholat fardu di masjid, maka saat WFH kita bisa laksanakan ibadah fardu sekaligus ibadah sunnah di rumah. Hal ini agar rumah kita selalu bercahaya dan terang, disinari oleh aktivitas ibadah dan bacaan Al-Quran, tidak kosong dan hampa seperti kuburan. Ada beberapa ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan di rumah, diantaranya adalah sholat sunnah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi misalnya, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah meminta para sahabat untuk mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib atau sholat ba'diyah di rumah. Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi masjidi Bani Abdil Ashhalil Maghrib faqama nasun yatanaffalun faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadhihi sholati fil buyut. Dari Sa'id bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya dari kakeknya berkata bahwa ketika Rasulullah selesai melakukan sholat maghrib di masjid Bani Abdil Ashhal, beberapa orang kemudian melakukan sholat sunnah. Kemudian Rasulullah bersabda, lakukanlah sholat ini di rumah-rumah kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain juga dijelaskan terkait keutamaan melakukan sholat sunnah secara umum di rumah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalu sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang paling utama adalah di rumah kalian kecuali sholat maktubah atau sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi.
Bahkan dalam kitab Syamailut Tirmidzi juga dijelaskan bahwa walaupun rumah Rasulullah dekat dengan masjid, Rasulullah lebih memilih sholat sunnah di rumah. Rasulullah juga mengingatkan agar kita tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan yang tidak pernah digunakan untuk sholat. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah dalam Musnad Ahmad, "Shallu fi buyutikum wala taj'aluha 'alaikum quburan." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di rumah akan membuat rumah menjadi terang bercahaya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran akan terlihat terang oleh penghuni langit, sebagaimana terangnya bintang jika dilihat dari bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ard." Sesungguhnya rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran akan terlihat terang dan bersinar oleh para penduduk langit, sebagaimana penduduk bumi melihat terangnya bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya bahwa rumah yang senantiasa digunakan untuk tempat berzikir akan lebih utama daripada rumah yang jarang digunakan untuk berzikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari jalur Abu Musa disebutkan, "Mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayit." Perumpamaan rumah yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Muslim. Sahabat religi rahimakumullah, pembelajaran ketiga adalah kita memahami kebesaran Allah. Kita juga bisa mengerti bahwa kekuasaan Allah sungguh maha besar. Negara adidaya kedua setelah Amerika, Cina pun tumbang setelah corona mewabah di Wuhan. Sebesar apapun kekuasaan makhluk Allah, tidak ada yang lebih besar melebihi kekuasaannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama introspeksi diri. Allah memiliki kuasa untuk menguji para hambanya. Hamba yang bertakwa akan selalu lurus menghadapi ujiannya, namun sebaliknya hamba yang tidak bertakwa pasti akan gagal menghadapi ujiannya. Mungkin dengan adanya wabah corona ini, banyak pihak yang secara materi dirugikan, seperti penghasilan dan ekonomi kita menurun, kesehatan terancam, dan lain sebagainya. Namun percayalah, akan ada cahaya terang menunggu kita. Bagi kita yang mampu menghadapi semua musibah, ujian, dan cobaan ini dengan sabar, ridho, dan ikhlas, serta senantiasa berikhtiar, berusaha, dan berdoa sekuat tenaga, yang dilandasi dengan akidah yang kuat, kemudian bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sebenarnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi hingga wabah ini berakhir. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.